Mengejutkan pandangan hukum praktisi, hukum senior, yang juga Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan yang menilai suami Wardatina Mawa, yaitu Insanul Fahmi, bisa terjerat pasal pidana pasca menikah siri dengan Inara Rusli. Pandangan hukum Otto Hasibuan itu diungkapkan pasca istri sah Insanul Fahmi, yaitu Wardatina Mawa, menempuh langkah hukum dengan melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan perselingkuhan dan perzinahan. Tak hanya itu, Inara Rusli juga telah menempuh langkah hukum atas Insanul Fahmi dengan membuat laporan polisi atas Insanul dengan tuduhan penipuan. Lantas, apa celah kunci bagi Insanul Fahmi hingga ia dalam pandangan hukum Otto Hasibuan bisa terjerat pasal pidana? Benarkah dalam pandangan Otto Hasibuan menilai aksi Insanul Fahmi telah merugikan kedua pihak, yaitu istri sah Wardatina Mawa dan istri siri Inara Rusli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara orang ketiga yang kini menyeret nama Inara Rusli hingga kini masih menjadi sorotan publik luas pasca adanya aksi saling lapor polisi. Praktisi hukum kawakan yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan juga memberikan pandangan hukum terkait pernikahan siri yang dilakukan oleh Inara Rusli dan Insanul Fahmi selaku suami sah dari Wardatina Mawa yang kini berujung aksi saling lapor polisi antara Wardatina Mawa versus Inara Rusli versus Insanul Fahmi. Otto Hasibuan menilai bahwa pernikahan siri itu sebenarnya di luar aturan hukum yang ada. Namun, dalam prakteknya nikah siri itu terjadi. Namun kata Otto Hasibuan, lantaran pernikahan siri itu tidak punya akta perkawinan sebagaimana yang terjadi pada pernikahan yang sah, maka dalam hal ini tetap akan menjadi masalah hukum di kemudian hari. Ya, nikah siri ini memang kalau secara hukum sih resminya kita itu kan sebenarnya harus ada akta dan buktinya. Walaupun kalau nikah siri kan memang ini di luar aturan yang ada sebenarnya. Tapi prakteknya kan terjadi. Ini memang serba-serbi lah. Tapi kalau di portal ke pengadilan memang karena tidak ada akta perkawinannya. Menurut Otto Hasibuan, meski pernikahan siri itu sendiri mengandung persoalan di dalamnya, namun ada cara bagi suami yang hendak menikah siri agar luput dari jeratan hukum. Karena itu, dalam pandangan hukum Otto Hasibuan, diterangkan bahwa sebelum menikah siri suami harus mendapat izin terlebih dahulu dari istri sah. Jika menikah siri tanpa mendapat izin dari istri sah, maka hal itu akan menjadi suatu masalah di kemudian hari. Ada waktu nikah siri itu ada izinnya dari izinnya. Ya kan? Iya. Kalau tidak ada izin kan dia persoalan. Berarti tapi kalau dia dapat izin dari istrinya, ya tidak ada masalah. Panjang dapat izin. Tapi walaupun kita kan Dalam prahara orang ketiga yang menyeret nama Inara Rusli, Otto Hasibuan menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Insanul Fahmi, yaitu menikah siri dengan Inara Rusli tanpa meminta izin istri sah, lalu berbohong kepada Inara Rusli terkait statusnya yang disebut tidak kawin alias single, dinilai telah merugikan kedua belah pihak, baik istri sah dan juga istri siri dalam hal ini adalah Inara Rusli. Karena itu, menurut Otto Hasibuan, aksi Insanul Fahmi tersebut bisa menjadi persoalan hukum yang serius. Menikah siri itu. Iya, istri sahnya juga. Istri sahnya juga. dia dibohongin sama dia. Iya, betul, Bang. Iya. Nah, itu kan menjadi persoalan hukum yang serius.
Oh ya. Terkait si pria yang masih punya istri sah lalu menikah siri, apakah ia bisa dipidana dan dijerat pasal berlapis bila diseret ke ranah hukum? Dalam pandangan hukum Otto Hasibuan, hal itu bisa menyangkut banyak hal, bisa pasal penipuan, bahkan bisa juga dianggap perzinahan. Jeratan hukum itu bisa terjadi bila si pria memutuskan untuk menikah siri tanpa meminta izin terlebih dahulu dari istri sah. Bisa kena pasal berlapis nggak sih Bang untuk? Aduh, pertama saya nggak tahu, tapi kan banyak hal. Oh iya. Kan apa juga bisa diangkat menipu juga kan bisa sebenarnya. Tapi Walaupun tidak parang. Kalau zaman dulu itu dianggap penipuan, tapi sebenarnya paling banyak itu sebenarnya paling tepat itu boleh dikatakan perzinahan yang bisa dipersoalkan. Oh iya. Jadi itu kan dikatakan sepanjang dia tidak ada izin dari istrinya, Iya. dianggap harus Oh iya. karena dia tidak dapat izin dan terkawin. Ketika Otto Hasibuan ungkap Insanul Fahmi bisa dijerat dengan sejumlah pasal pidana. Lantas, apa pula yang membuat Wardatina Mawa masih menunggu permintaan maaf dari Inara Rusli dan Insanul Fahmi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Wardatina Mawa sebelumnya, usai ia diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi pelapor mengungkapkan bahwa belum ada permintaan maaf sepatah kata pun dari Inara kepada dirinya. Wardatina Mawa berharap Inara Rusli dan Insanul Fahmi mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepadanya dengan hati yang tulus. Diakui Wardatina Mawa bahwa tuntutannya tersebut sangat beralasan dengan klaim bahwa dirinya sudah mengantongi sejumlah bukti yang kuat terkait dugaan hubungan intim Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Ia terlebih sangat menunggu itikat baik dari Inara Rusli karena Wardatina Mawa mengklaim bahwa Inara Rusli secara tidak langsung telah merusak pernikahan sahnya dengan Insanul Fahmi. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang sudah saya kasih ke penyidik dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Terakhir, saya ingin ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya. Jadi saya alhamdulillah udah lega sih, semua bukti udah saya bagikan ke penyidik. Dan ya insya Allah semoga berjalan dengan lancar ya. Tadi pemeriksaannya sudah semua detail, semua udah terstruktur, udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja, berjalan dengan lancar insya Allah, mohon doanya semuanya. Ada 26 pertanyaan totalnya, dan juga kita sudah menyerahkan bukti-bukti kepada pihak penyidik, termasuk bukti elektronik. Buktinya salah satunya adalah rekaman CCTV. Tak hanya itu, pada kesempatan tersebut, Wardatina Mawa juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah bulat memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Insanul Fahmi. Wardatina ingin mengakhiri pernikahannya dengan Insanul Fahmi setelah proses hukum prahara orang ketiga ini selesai di Polda Metro Jaya. Ketika prahara orang ketiga ini tuntas, Wardatina mengaku akan melayangkan gugatan cerai atas Insanul Fahmi.
Namun, terkait pengakuan Insanul sebelumnya bahwa ia sudah menjatuhkan talak kepada Wardatina Mawa, hal itu dibantah Wardatina. Ia mengungkap bahwa Insanul belum menjatuhkan talak atas dirinya. Bahkan, Wardatina juga mengungkap bahwa dirinya pernah menyatakan secara langsung kepada Insanul bahwa sikapnya sangat jahat. Namun ketika itu, hal tak terduga disampaikan oleh sang suami. Kalau untuk itu, mohon maaf, saya udah memutuskan untuk selesai. Berarti sudah mau ada rencana membuka cerai? Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Mohon doanya. Nah, tapi sejak Jujur saya juga merasa tertipu, tapi ya gimana, itu bukan ranahnya saya ya. Bukan ranahnya saya. Yang penting juga saya hanya meminta keadilan aja. Saya belum tahu, yang penting dia belum ada sama sekali menjatuhkan talak kepada saya. Mungkin memang karakternya dia seperti itu, dan ya pasti dia menyesalin lah dengan adanya isunya seperti ini dan terbongkar semuanya perbuatan yang dia lakukan selama ini. Sebenarnya saya udah pernah bilang jahat banget sih gitu kata saya. Tapi yang selalu dia bilang adalah kalau abang jahat, abang bakalan selingkuh, abang bakalan berzina, abang bakalan main cewek gitu-gitu. Jadi itu di bulan Oktober dia selalu bilang gitu, karena saya pribadi merasa ya namanya saya manusia biasa, perempuan biasa. Jadi ada saatnya saya ngomong begitu dengan perilaku yang dia ada niatan untuk ke ranah poligami ya pada saat itu. Jadi saya udah bilang jahat banget gitu. Jadi jawaban dia, kalau emang abang jahat pasti abang udah selingkuh, abang udah main cewek, abang udah nikah siri kata dia. Itu di bulan Oktober. Ketika Wardatina Mawa masih menunggu permintaan maaf dari Inara Rusli dan Insanul Fahmi suaminya, lantas, benarkah Inara Rusli mengakui bahwa ia sebenarnya ingin meminta maaf kepada Wardatina Mawa istri sah Insanul Fahmi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Ibunda Inara Rusli rupanya ikut bereaksi ketika bergulirnya prahara dugaan adanya orang ketiga yang ditudingkan kepada Inara Rusli. Rupanya Ibunda Inara Rusli merasa tak nyaman dan murka terhadap Inara Rusli ketika terkuaknya keretakan rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Hal tersebut telah diungkap oleh rekan Inara Rusli yaitu Marisha Icha. Baru-baru ini, Marisha Icha mengungkap pengakuan Inara Rusli bahwa Ibunda Inara Rusli bahkan mengekspresikan kemarahan kepada puterinya yang dituduh sebagai orang ketiga, hingga berujung pada laporan polisi dugaan perselingkuhan dan perzinahan atas Inara Ruli oleh Wardatina Mawa. Sang ibunda tampaknya merasa tidak nyaman karena berita tersebut kini menjadi semakin gaduh. Di sisi lain, Ibunda Inara Rusli tetap merasa sedih melihat nasib putrinya kini. Iya dong. Dia sedih sama ibunya. Semalam dia sama ibunya. Tapi ibunya menyesalkan karena apa ya? Nggak terlalu berkomunikasi sih, jadi nggak bisa saya simpulkan. Tapi yang pasti saya tanya tadi malam, di mana ini dia rumah mami. Saya nggak komunikasi sama mamanya, cuma tadi malam Inara bilang kalau lagi sama mama, terus bagaimana mama? Ya mama sih marah sama aku, marah kan yang arti kok bisa begini, tapi di sisi lain kan orang tua mana yang nggak sedih anaknya dihujat seperti itu. Menghadapi desakan Wardatina Mawa agar Inara Rusli dan Insanul Fahmi meminta maaf kepada dirinya, Marisha Icha juga mengungkapkan bahwa Inara Rusli sebenarnya ingin meminta maaf kepada Wardatina Mawa. Namun, menurutnya, saat ini Inara Rusli sedang dalam kondisi depresi dan stres hingga kebingungan dalam mengambil langkah apapun karena ia merasa serba salah dalam melakukan aksi apapun. Karena itu, Marisha Icha untuk sementara meminta Inara Rusli agar menenangkan diri dahulu dan menawarkan bantuan psikolog untuk menenangkan jiwanya.
Marisha Icha juga menjelaskan terkait Inara yang disebut mengingatkan Wardah Tinamawa agar tidak insecure dan berujung hujatan dari netizen. Menurut Marisha Icha, sebenarnya kata itu mengacu pada informasi yang diberikan Insanul Fahmi kepada Inara, bahwa Mawa merasa insecure terhadap Inara. Namun, netizen justru memelintir serta menggiringnya, seolah-olah Inara menghujat Wardah Tina. Di tengah kondisi tersebut, kini Inara Rusli memilih untuk diam dan menempi dari sosial media. Nah, jadi kan kalau tadi teman-teman kenapa sih nggak minta maaf sama Mawa? Dia sangat mau minta maaf sama Mawa. Dan di chat itu Inara selalu ngomong, pokoknya kamu jangan ragu ya, jangan ragu ya. Feel free untuk ngobrol sama aku. Lalu satu lagi nih yang katanya, kok Inara ngehujat Isrisa, kamu jangan insecure ya. Ini yang perlu aku jawab ya. Itu karena omongan, gak mungkin Inara tiba-tiba cukup-cukup ngomong kayak gitu. Lihat deh, di kata-kata lain dia tuh sopan loh. Kayak, bener gak, aku gak mau terlalu masukin internet kamu nih. Terus, pokoknya kapanpun, anytime kamu boleh ya chat aku. Inara kan kayak gitu kan. Dia mencoba wise loh. Dan kenapa dia sampaikan, kamu jangan insecure ya sama aku. Gak mungkin dari tiba-tiba dia ngomong, kamu jadi insecure ya sama aku. Itu karena dari pihak si laki-laki mengatakan, kayak iya sebenarnya istri aku tuh insecure banget sama kamu. Makanya kayak Inara ngomong, kamu jangan insecure ya sama aku gitu loh. Jadi bukan dia menghujat, coba dicerna deh kata-kata itu gitu. Jadi karena adanya omongan dari si laki-laki ngomongnya berbeda ke Inara, si laki-laki ngomongnya berbeda ke Mawa, sehingga akhirnya Mawa kan pokoknya kamu jangan insecure ya sama aku, pokoknya apapun itu kamu ngomong aja sama aku gitu loh. Tapi kan digiring seolah-olah dia menghujat. Dia mau minta maaf, cuma di namanya orang saat ini tuh bingung ya. Orang depresi itu dia khawatir melakukan begini takut salah, melakukan begitu takut salah. Jadi dia lebih baik dia akan memilih untuk diam dulu gitu. Makanya aku bilang tenangkan diri kamu butuh ke psikolog, nanti aku bawain kamu ke psikolog, kamu butuh apa? Tenangin diri kamu, yang mahal itu adalah jiwa kita. Ya nggak mungkin eksis dong mas, saat ini sedang depresi. Coba dibayangkan bagaimana kita jadi dia. Maksudnya memang sekali lagi, saya jadi Mawa pun saya pasti sedih. Tapi coba kita menilai dua perspektif. Bagaimana rasanya bila apa yang saya sampaikan itu terjadi ke diri kalian juga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.